Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, pada kesempatan ini kami akan membahas cara membuat surat lamaran pekerjaan yang menarik. Sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang harus Anda tahu. Surat lamaran pekerjaan merupakan sarana Anda untuk memperkenalkan diri, ringkasan mengapa Anda tepat untuk pekerjaan yang dilamar, membujuk perekrut untuk membaca resume Anda, dan memilih Anda untuk masuk tahap wawancara kerja. Jadi bisa dikatakan surat lamaran pekerjaan merupakan kesempatan pertama, bahkan mungkin satu-satunya kesempatan Anda untuk mengesankan sekaligus meyakinkan perekrut bahwa Anda kompeten untuk menempati posisi pekerjaan yang mereka iklankan. Jika surat lamaran yang Anda buat menarik, perekrut pun akan mempertimbangkan Anda untuk lolos ke tahap perekrutan yang selanjutnya. Karena itulah Anda perlu membuat surat lamaran kerja yang baik sekaligus menarik. Kemudian ada hal penting yang harus Anda pikirkan sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu membuat struktur surat lamaran kerja. Tujuannya adalah membantu agar Anda tidak akan melewatkan hal-hal penting. Berikut merupakan contoh surat lamaran kerja yang baik dan menarik. Dengan contoh berikut ini, kami akan menunjukkan langsung poin utama di dalam membuat struktur surat lamaran kerja yang baik dan menarik. Oke, yang pertama, bagian perkenalan diri. Pada bagian ini merupakan alasan Anda menulis surat, sekaligus pernyataan yang menunjukkan mengapa perekrut harus tertarik kepada Anda. Bagian ini bisa diletakkan di paragraf pembuka seperti ini. Nah, di situ ada alasan Anda yang bermaksud mengajukan diri sebagai akuntan di perusahaan CV Langit Biru. Yang kedua, uraian mengenai pendidikan atau kualifikasi terkait posisi pekerjaan yang dilamar, beserta uraian mengenai lamaran kerja yang relevan. Nah, di sini dapat dijelaskan mengenai pelatihan, pencapaian atau pengalaman khusus yang menggambarkan kemampuan Anda, serta tunjukkan nilai yang dapat Anda berikan untuk perusahaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kualifikasinya, ini saya adalah sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Nah, selain menempuh studi formal, saya juga pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar serta privat pajak. Nah, kemudian diteruskan. Nah, ini seperti ini yang saya kasih kotakan merah. Kemudian yang ketiga, rangkuman hubungan antara pengalaman dan kualifikasi yang Anda miliki dengan posisi pekerjaan yang Anda lamar, beserta alasan utama mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan yang Anda lamar. Nah, pada bagian ini Anda juga dapat menyantumkan tindak lanjut atas surat lamaran kerja yang Anda tulis. Misalnya, kemungkinan untuk menjadwalkan wawancara. Selain itu, Anda juga perlu menuliskan ucapan terima kasih atas waktu dan pertimbangan perekrut karena telah membaca surat lamaran kerja yang Anda buat. Nah, contohnya seperti yang saya kotakin ini. Kemudian jangan lupa juga ada ucapan terima kasih untuk bagian penutupnya, karena ini saya harap pengalaman dan kemampuan saya di bidang akuntansi serta motivasi saya untuk bekerja di kantor Bapak
atau ibu akan membedakan saya di antara pelamar lainnya. Nah, kesempatan wawancara dari Bapak Ibu sangat saya harapkan. Nah, ini poinnya, agar saya dapat menjelaskan potensi saya. Untuk itu, nah jangan lupa juga dapat disertakan nomor telepon yang bisa dihubungi seperti ini. Kemudian, selain membuat struktur surat lamaran kerja, berikut tips dan trik yang dapat Anda terapkan untuk membuat surat lamaran kerja yang baik dan menarik. Yang pertama, tempatkan diri Anda dalam posisi perekrut atau pembaca. Ingat, selalu siapa pembaca surat lamaran Anda, yaitu perekrut. Oleh karena itu, tulislah surat lamaran kerja yang berorientasi pada pembaca. Nah, pada bagian pembuka, Anda perlu langsung menjawab dengan cepat dan jelas pertanyaan dalam benak perekrut, yaitu siapa Anda, kemudian mengapa Anda menulis surat itu, tujuannya, yaitu di sini saya bermaksud mengajukan diri sebagai akuntan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Kemudian mengapa ia harus tertarik untuk bertemu dengan Anda. Nah, ini poinnya ada dua, bisa pada di awal yang di sini. Selling point Anda, saya adalah sarjana akuntansi UGM. Selain menempuh studi formal, saya juga pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar seperti privat pajak dan lain sebagainya. Kemudian pendukungnya yang lain adalah ini, ketertarikan saya pada CV Langit Biru. Ini dimulai pada tahun 2020 ketika saya mengikuti salah satu pelatihan bahasa Inggris dan bla 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 selanjutnya. Yang kedua, jangan memuat ulang resum dalam surat lamaran kerja. Informasi dalam surat lamaran kerja Anda sebaiknya bersifat eksplisit atau tidak berbelit-belit. Nah, klaim kemampuan yang Anda miliki sebaiknya disertai dengan data pendukung. Misalnya, selain menulis, saya memiliki kemampuan analisis yang solid. Sampaikan juga bukti pendukung seperti penghargaan atau rujukan atau rekomendasi. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti yang mendukung klaim mengenai kualitas yang Anda tulis, maka sebaiknya klaim tersebut tidak dicantumkan. Nah, di sini kemampuan dari si pelamar, yaitu Savana Nova Suraya, dia tidak menulis ulang resumnya, tetapi hanya meringkas secara singkat bahwa dia adalah sarjana akuntansi UGM, kemudian dia selain itu menempuh studi formal yang lain, yaitu pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar serta privat pajak. Nah, kemudian dia melampirkan bukti atau data pendukung seperti daftar riwayat hidup. Ini biasanya time lapse dia sekolah, kemudian sampai dia lulus kuliah. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter. Nah, ini juga wajib karena dia mengeklaim saya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai, ini juga wajib. Kemudian fotokopi surat sertifikat pelatihan, karena dia tadi sudah mengeklaim bahwa pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar serta privat pajak. Kemudian yang nomor 3 yaitu gaya penulisan. Kalimat surat lamaran kerja yang baik memiliki ciri singkat, bahasanya mudah dipahami dan jujur sehingga terkesan tulus. Hindari menulis kalimat yang kompleks atau berbelit-belit. Hindari juga menggunakan bahasa asing atau kata-kata sulit hanya agar terkesan bahwa Anda pandai. Hal ini justru akan mengesankan bahwa Anda sombong dan tidak tulus. Selain itu, kepercayaan diri dan kompetensi akan lebih baik dengan bahasa yang lugas. Gunakan juga kalimat-kalimat aktif. Seperti ini kalimat aktif contohnya.
Saya adalah sarjana akuntansi UGM. Kemudian saya juga pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar serta privat pajak. Nah, ini merupakan kalimat aktif, bukan pasif. Kemudian yang berikutnya, keempat, jangan berbohong. Nah, tidak perlu mengarang cerita untuk memperindah pengalaman atau membuat perekrut terkesan. Ingat, satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lain. Selain itu, integritas sangat penting untuk ditunjukkan bahwa sebelum Anda menjadi bagian dari perusahaan yang Anda lamar, dengan menulis surat lamaran kerja yang jujur, berarti Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang dapat dipercaya. Nah, contohnya seperti ini, dia adalah seorang sarjana akuntansi UGM. Nah, harusnya ada fotokopi ijazah dan transkrip nilainya. Kemudian kalau dia juga memiliki kondisi kesehatan yang prima, dia juga harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Nah, itu bukti bahwa dia kesehatannya memang benar-benar prima. Kemudian kalau dia pernah mengikuti pengalaman kerja atau mungkin pelatihan, juga harus disertakan juga fotokopi sertifikat pelatihan. Nah, ini menandakan bahwa dia jujur dan tidak berlebihan dalam menceritakan tentang dirinya. Yang kelima, hindari kesalahan penulisan. Nah, selain kalimat yang bertele-tele, hal yang perlu Anda hindari adalah surat lamaran kerja yang penuh salah ketik. Kekeliruan semacam ini dapat mengesankan bahwa Anda kurang teliti. Jadi, cek ulang surat lamaran Anda, baik itu struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca harus tepat. Bila perlu, mintalah bantuan orang lain untuk mengecek surat yang Anda tulis. Nah, poin terakhir ini adalah poin terakhir sebelum Anda mengirim ini kepada suatu perusahaan yang Anda lamar. Nah, ada baiknya Anda mengecek ulang, kalau bila perlu meminta bantuan orang lain untuk mengecek struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Karena dari pengalaman, kalau dicek oleh orang lain, kesalahan ejaan atau penulisan itu bisa cepat teridentifikasi. Oke, itu tadi pembahasan kami mengenai menulis surat lamaran kerja yang baik dan menarik. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda menulis surat lamaran kerja. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar mendapat update video dari kami seputar konten tes dan penunjang pelajaran. Selain itu, jika ada permintaan untuk membahas materi tes maupun penunjang pelajaran yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Salam sukses.